Kelompok kami membahas analisis kurikulum 2013. Dibuat oleh Aldalia, Priscilla Resta, Doni Armando, Kasaliando Alta, Kusuma, Yulita Kurniawati. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang terintegrasi, yaitu sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, theme, konsep, and topik, baik dalam bentuk with single discipline, Arcus serpal disiplin, and with an Arcus linear. Dengan kata lain, bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang dilakukan pengembangan, revisi, dan penyempurnaan. Kurikulum 2013 telah berkembang sejarah dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, seperti yang disampaikan oleh Mulyasa, buka kurung 2014.255 tutup kurung, yang mengatakan bahwa ada 3 konsep tentang perkembangan kurikulum 2013, yaitu titik 2. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi kegiatan pembelajaran yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, kurikulum 2013 sebagai suatu sistem dari sekolah, pendidikan bahkan masyarakat. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi untuk mengalami dan mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum tersebut. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihan kurikulum 2013. Kelebihan kurikulum 2013. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Siswa yang dituntut untuk lebih aktif, kreatif, inovatif, dan memecahkan masalah yang dihadapinya. 2. Penelitian yang mengacu pada seluruh proses pembelajaran terkandung dalam 3 ranah kompetensi siswa. 3. Adanya penanaman karakter dan kepribadian yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Yang keempat, kompetensi pembelajaran diterapkan sesuai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. 5. Komponen mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 6. Kompetensi dikembangkan sesuai perkembangan zaman berupa pendidikan karakter, soft skill. 7. Peduli dan tanggap terhadap fenomena sosial. 8. Diberlakukan remediasi secara berkala. 9. Pembelajaran kontekstual. 10. Meningkatkan motivasi melalui kompetensi belajar. 11. Adanya pedoman pembelajaran yang jelas. 12. Guru sebagai fasilitator. 13. Meningkatkan kreativitas guru. Kelemahan kurikulum 2013.
tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. 2. Materi yang disampaikan terlalu banyak sehingga tidak maksimal penyampaian dalam pembelajaran. Yang ketiga, beban belajar bagi siswa maupun guru yang sangat banyak. 4. Adanya kecemasan yang diakibatkan oleh beberapa mata pelajaran yang dihapus. Kelima, sebagian besar guru masih terbiasa menggunakan cara konvensional. Yang keenam, penguasaan teknologi dan informasi untuk pembelajaran masih terbatas. 7. Kurangnya kemampuan guru dalam proses penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara holistik. 8. Kreativitas dalam pengembangan silabus yang dianggap kurang. 9. Otonomi sekolah dalam pengembangan kurikulum berkurang. 10. Sekolah tidak mandiri dalam menyikapi kurikulum. Ke-11, tingkat keaktifan siswa belum merata. 12, belum semua guru memahami sistem penilaian sikap dan keterampilan. Ke-13, menambah beban kerja guru. Prinsip dalam pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, pembelajaran di mana siswa mencari tahu. Yang kedua, pembelajaran dari berbagai sumber. Yang ketiga, menggunakan pendekatan saintifik atau ilmiah. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran secara terpadu. Yang keenam, pembelajaran multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran yang melatih keterampilan aplikatif. Yang ke-8, keseimbangan antara keterampilan fisikal dan mental. Yang ke-9, menanamkan pembelajaran yang bermakna, pendidikan sepanjang hayat. Yang ke-10, pembelajaran untuk menanamkan keteladanan, motivasi, dan kreativitas siswa. Yang ke-11, pembelajaran yang dilakukan dimanapun, seperti di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ke-12, penanaman bahwa semua orang adalah guru. Yang ke-13, pembelajaran memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, pemahaman atas perbedaan individu dan latar belakang individu. Tujuan pembelajaran berbasis kompetensi dalam kurikulum 2013. Yang pertama, memperkenalkan kehidupan kepada siswa sesuai dengan penerapan konsep learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together yang diterapkan pada pembelajaran abad 21. Yang kedua, memberikan pengalaman pentingnya belajar dalam kehidupan untuk menyusun dan mengelola kehidupan secara sistematis. Yang ketiga, memberikan fasilitas untuk belajar kepada siswa. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang kondusif untuk membangun kompetensi siswa. Sekian presentasi